Kembali lagi di Spesialis Anime. Kembali lagi ke alur cerita, The Ultimate Wantless melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di awal chapter ini, terlihat Hawen yang sedang menjelaskan kepada temannya bahwa Xingwang memberitahunya dia mengajak Hawen ke restoran Lingwei. King pun menanggapi dengan rasa tidak percaya. Mungkin itu hanya restoran yang namanya mirip, ujar King. Tetapi di lain sisi, Hawen membalas bahwa lokasi benar ini gedungnya di Qingtian. Apakah ini benar-benar di restoran tingkat 3 Michelin yang sangat terkenal itu? Tempat itu harganya setidaknya 3.000 yuan per orangnya. Dan sangat sulit untuk mendapatkan reservasi di sana, ujar Hawen yang masih tidak percaya. Lalu King bertanya kepada Hawen, apakah kamu yakin tidak ada yang salah? Apakah Hang Xingwang sudah menjadi kaya dan sukses? Apakah karena itu dia berhenti dari pekerjaannya? Ucap King yang terus bertanya-tanya. Lalu Siusin pun berkomentar dengan sangat merendahkan Xingwang. Mungkin hanya di gedung yang sama, yang memang berada di gedung Qingtian. Memang beberapa orang sengaja serlok di lokasi sekitar untuk pamer dan membingungkan orang lain, ujar Siusin. Namun Hawen menjawab, jangan terlalu cepat menilai orang lain. Dia bukan orang yang seperti itu, ujar Hawen. Lalu Siusin pun menanggapi, iya. Dia bukan orang yang seperti itu. Tapi di dalam hatinya Siusin bergumam, kita lihat saja nanti, mungkin saja Xingwang akan ditampar mukanya sama Hawen. Setelah itu terlihat mereka sudah memasuki mobil, dan terdengar mereka berkata, sudah, ayo kita berangkat dulu dan kita lihat. Nanti kalau sudah sampai di sana benar atau tidak. Lalu mereka mulai berkendara menuju ke restoran Lingwei. Dan terlihat di dalam mobil King, memuji mobil yang dimiliki Gowen. Kamu tahu Hawen, mobilmu sangatlah stabil, dengan tingkat peredam guncangan yang baik. Sedangkan mobil mini milikku sering memantul, ujar King. Lalu Siusin memotong pembicaraan. Lihatlah dirimu. Ada beberapa orang kaya raya di dalam siaran langsungmu. Meskipun kamu seorang blogger kecantikan, tidak bisakah kamu mencoba untuk mendapatkan beberapa barang dari mereka? Ujar Siusin. Lalu Siusin menambahkan dan membuka sedikit kain yang menutupi gunungnya. Seperti ini. Tarik kerah bajumu sedikit ke bawah. Dan suara seperti ini. Hei, tambahkan sedikit pressure, ujar Siusin. Lalu Siusin menarik pakaian King dan berkata, tidak masalah jika kamu seorang blogger kecantikan atau tari. Turunkan sedikit standarmu dari para fotografer besar itu, dan mereka akan mengirimkanmu roket. Maka kamu tidak perlu khawatir karena tidak mendapatkan iklan, ujar Siusin. Lalu King berkata dengan kesal, hentikan. Penonton live streamingku semuanya perempuan, ujar King. Setelah itu Siusin berkata dengan nada yang menyindir Gowen, tapi serius, siapa yang mau pamer seperti itu? Jika mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan cara yang benar. Jika seorang pria kaya benar-benar ingin menikahiku, aku akan segera menjadi ibu rumah tangga seumur hidup. Lalu Siusin berkata kepada Gowen dengan nada berat, Hawen, kenapa kau diam saja? Apakah kau memandang rendah diriku? Lalu Gowen menanggapi dengan tenang, aku hanya berpikir bahwa bersama karena kesenangan sesaat, jika tidak bisa mandiri secara finansial, kamu akan berada di bawah belas kasih mereka dan tidak memiliki kebebasan di rumah. Pada akhirnya, cara yang sama dia lakukan denganmu. Mungkin dia lakukan dengan orang lain. Selama ada uang, pria selalu dikelilingi oleh gadis-gadis muda. Aku tidak mau khawatir sepanjang waktu. Ucap Gowen, lalu Siusin membalas. Seperti bom waktu. Apa kamu memiliki pikiran seperti itu? Balas Siusin. Tetapi di dalam hatinya, Siusin bergumam, berhentilah bertingkah sombong dan sok hebat. Goyanganmu dalam live streaming lebih provokatif dari goyangan orang lain dalam pikiran Siusin. Namun di lain sisi Gowen berkata, tidak. Aku hanya ingin mandiri dan mencari nafkah sendiri. Selagi aku masih bisa menghasilkan uang, aku ingin menghasilkan sebanyak mungkin. Pria mungkin mengkhianatimu, namun uang tidak. Dan terlihat mereka telah sampai parkiran, lalu mulai memarkirkan mobilnya. Terlihat mereka mulai turun dari mobil, lalu King berbicara kepada Hawen. Haruskah kita cek ulang, bahkan dengan penghasilanmu yang tinggi? Kamu mungkin ragu untuk mentraktir kami di sini kan? Bagaimana jika Han Xingwang mengirimkan alamat yang salah? Siusin pun menambahkan, ya Hawen, kamu harus mengkonfirmasinya. Akan memalukan sekali.
Jika kita masuk ke restoran kelas atas dan kemudian pergi karena kita tidak memiliki reservasi. Jika ada seseorang yang mengenal kita dan mengunggah video secara online, kita bisa kehilangan followers sambil memegangi smartphone. Hawen pun menjawab, "Oke, aku akan menelponnya." Setelah tunggu Xinguang tak mengangkat teleponnya. Lalu Xiuxin pun bertanya. Masih belum ada jawabannya. Namun di dalam hati Xiuxin bergumam, "Itu salahmu, karena dekat dengan orang yang suka pamer. Sekarang kamu juga akan kena imbasnya." Lalu Xiuxin berkata, "Mungkin Xiao Hang sedang sibuk." Xiuxin pun menjawab, "Ya benar. Mungkin dia benar-benar sibuk dan tidak bisa menjawab telepon. Dia tidak akan sengaja diam. Untuk mempermalukanmu kan, mengapa kita tidak ke atas dulu?" Tetapi tetap dalam hati, Xiuxin mencemooh. Kita sudah berada di sini. Aku sangat ingin melihat top 1 mempermalukan dirinya sendiri. Lalu dengan itu, Hawen pun langsung masuk ke lift sambil berkata, "Baiklah, ayo naik." Tapi dalam hatinya Hawen juga merasa gelisah. Dia bergumam, Lingwei itu mahal, dan meskipun aku mampu membelinya, aku juga tahu tingkat gaji Hang Xinguang, dan dia biasanya cukup hemat. Ini akan menjadi pengeluaran yang besar baginya. Dia tidak akan bercanda, kan? Jika itu masalahnya, aku harus mentraktirnya kali ini. Sambil menghela nafasnya. Tak lama lift pun sampai ke restoran Lingwei. Terlihat Hawen pun mengintip sedikit dari dalam lift, tanpa berani untuk keluar lift. Hawen mencoba untuk menghubungi Xinguang. Sambil bergumam, mengapa dia masih belum menjawab. Ketika Hawen sibuk untuk menghubungi Xinguang, pelayan restoran tiba-tiba berkata, "Halo Nyonya, apakah Anda sudah melakukan reservasi?" Dengan masih merasa kaget bercampur bingung, Hawen menjawab, "Kami..." Baru sampai situ Hawen menjawab. Xiuxin memotong pembicaraan dan berkata, "Ya, kita punya." Lalu Hawen pun menambahkan dengan ragu-ragu, "Seharusnya atas nama Hang Xinguang." Tetapi terlihat Xiuxin masih mencemooh dalam hatinya. Posisi operasi di perusahaan hanya membayar gaji bulanan sebesar 5.000 yuan. Sekali makan di sini setidaknya akan menghabiskan setidaknya 3 bulan gaji Hang Xinguang. Aku ingin melihat bagaimana Hawen keluar dari situasi ini. Tetapi pelayan itu pun berkata, "Tolong ikuti saya. Tuan Hang sudah lama menunggu Anda." Sontak Xiuxin pun kaget dan bergumam, "Apa? Apakah ini sungguhan?" Mereka bertiga pun mengikuti pelayan resto tersebut. Namun di dalam hati Xiuxin bergumam, Hawen benar-benar beruntung. Perusahaan memberikan fasilitas kepadanya, dia dengan percaya diri menempati posisi teratas, meninggalkanku di posisi kedua. Dan kemudian ada banyak orang yang mencoba mendapatkan perhatian darinya. Dan Hang Xinguang, dia benar-benar rela mengeluarkan uang banyak. Dia mungkin akan kehilangan uang dan gadis ini. Apakah Hawen benar-benar menyukai seseorang yang berpura-pura kaya? Tak lama mereka sampai di depan lift dan tak lupa pelayan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam lift. Setelah semuanya masuk ke lift, pelayan itu menekan tombol untuk naik ke lantai 40. Di sela itu King berbisik kepada Gowen, "Sekarang aku sangat khawatir jika itu adalah seseorang dengan nama yang sama. Haruskah aku bertanya untuk memastikan? Akan sangat memalukan jika kita salam." Lalu Gowen pun menatap King tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan King menambahkan, lift ini khusus untuk tamu VIP. Untuk menuju ruangan pemandangan di lantai paling atas, biaya per orangnya paling sedikit 10.000. Gowen pun kaget dan mengulang kalimat 10.000. Namun di sisi yang lain, Xiuxin masih berpikir buruk terhadap Xinguang. Ia menilai pasti seseorang dengan nama yang sama. Bagi Hang Xinguang, 3 bulan gaji. Jika dia mengertakkan gigi dan tidak makan atau minum, dia mungkin akan menabung sebanyak itu. Dan meskipun itu benar, sekarang kita bertiga datang malam ini. Mari kita lihat bagaimana dia mengatasinya. Hang Xinguang ini cukup pintar. Dia mungkin melihat nama yang sama melakukan reservasi di restoran, sehingga dia bisa melakukan hal ini. Semakin banyak kau menyombongkan diri, semakin besar kemungkinannya kau akan terbongkar. Gumaman Xiuxin. Setelah itu lift pun sampai di lantai 40. Tak jauh dari lift, pelayan itu membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk di sana. Setelah mereka masuk, ternyata Hang Xinguang tidak ada di sana. Lalu King pun mengambil smartphone-nya untuk berfoto bersama sambil berkata, "Karena kita sudah di sini, ayo kita berfoto dulu."
lalu berkata kepada si Yusin, "Apa kamu tidak akan mengambil foto?" Mereka bilang, "Kamu tidak boleh mengambil foto di lobi, hanya di kamar pribadi." "Apakah kita akan makan atau tidak? Jika mengambil foto, aku akan menganggapnya seolah-olah aku makan. Lalu kita bisa memposting di media sosial. Siapa yang tahu kalau aku hanya menyelinap atau memang benar-benar datang untuk makan?" Lalu si Yusin dengan wajah tak senang menjawab, "Kamu saja yang foto sendiri." Namun dalam hati si Yusin bergumam, mengundang tamu, tetapi tidak hadir di sini. Seperti yang diharapkan. Sementara itu King King yang bergumam, "Aku tidak pernah makan di restoran semahal ini seumur hidupku. Siapa yang tahu, apakah aku akan punya kesempatan untuk datang lagi? Baiklah, ayo berfoto." Lalu si Yusin berbicara kepada Hawen, "Gowen, apa ada jawaban? Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri jika ternyata ini adalah kesalahpahaman." Di sisi lain terlihat pelayan sedang mengetuk pintu sambil memanggil, "Tuan Hang, apakah kau sudah bangun? Para tamu telah tiba." Kembali ke Hawen yang menjawab si Yusin. Dia berkata, "Mungkin kita memang salah orang. Dia hanya pekerja kantoran biasa. Seharusnya dia tidak mampu makan di sini." Mendengar jawaban dari Hawen, si Yusin pun merasa senang sambil bergumam, "Aku tahu itu." Tak lama ada yang membuka pintu dan berkata, "Maaf, aku ketiduran tadi." Dan itu adalah Sing Wang. Lalu dia berkata, "Aku terbangun karena ada 4 atau 5 panggilan tidak terjawab. Kamu belum menunggu lama, kan?" Ujarnya. Lalu Sing Wang berkata kepada pelayan, "Pelayan, kau bisa mulai menyajikannya sekarang." Pelayan itu pun merespon sambil menundukkan kepalanya, "Tentu, Tuan." Dan di lain sisi Gowen tak mampu berkata-kata atas perubahan penampilan Sing Wang dari pria sederhana kini menjadi pria yang modis. Begitu juga dengan si Yusin dan King King. Lalu King King pun berbicara dengan si Yusin. "Ini adalah Hang Sing Wang. Dia mengenakan semua pakaian branded. Kamu lihat jaketnya? Liang memakainya sebelumnya. Harganya 40.000 yuan." Ujar King King. Sedangkan di dalam hati si Yusin bergumam, semuanya LV keluaran terbaru. Apakah orang ini adalah generasi kedua yang kaya raya? Sejak kapan dia bisa seberuntung? Ini diam-diam menjadi generasi kedua yang kaya. Dia benar-benar pandai berakting. Gumam si Yusin yang sangat kesal. Lalu Gowen pun menjawab pertanyaan Sing Wang. "Hang Sing Wang, kami baru saja tiba juga." Lalu Sing Wang bertanya, "Oh, kamu di sini juga? Kamu pasti Zhan King King. Dan kamu?" Dan si Yusin pun memotong pertanyaan Sing Wang dan mulai memperkenalkan dirinya. "Aku si Yusin." Lalu Sing Wang pun menjawab, "Maaf, aku baru bangun tidur. Aku agak pusing tanpa filter kecantikan. Kamu terlihat sedikit berbeda ya?" Ujar Hang Sing Wang. Lalu si Yusin pun menjawab dengan wajah yang sedikit malu, "Tidak apa. Apa makeupku tipis hari ini?" Si Yusin menjawab dengan menahan kesal. Sementara itu Gowen bertanya kepada Sing Wang, "Aku baru saja pulang kerja, dan 2 teman kantorku ingin ikut. Kupikir, jika kamu setuju, kita bisa." Sebelum Gowen bisa menjelaskan kepada Sing Wang, pintu pun terbuka, dan terlihat 4 pelayan yang membawa makanan, dan berkata, "Hadirin sekalian, silakan nikmati hidangan Anda." Sementara itu Gowen pun masih tak percaya. Ia berpikir, kita bahkan tidak mampu untuk membagi tagihan. Apa yang dia lakukan tidak perlu dipaksakan, sementara Gowen masih terbenam. Dalam pikirannya King King pun berbisik kepada Hawen, "Wow, ada generasi kedua yang kaya raya di samping kita. Apakah menurutmu dia berhenti dari pekerjaannya untuk kembali dan mewarisi bisnis keluarga?" Bisik King King. Lalu Gowen pun menjawab, "Aku pun tidak tahu apa-apa tentang ini." Jika Anda menyukai alur ceritanya, tolong bantu nyalakan lonceng, subscribe, like, dan share. Jika ada yang ingin dibicarakan, bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Sampai jumpa di video berikutnya.